A very good morning to everyone. Salam sehat dari Dave Hendrik dan Iwet Ramadan. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi, siaran TikTok pertama di Indonesia. Jadi selamat teman-teman menikmati siaran pagi ini. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Buat teman-teman yang menyaksikan siaran tundanya ya. Siaran tundanya di YouTube ada 2 account tuh yang suka mengupload. Monggo ya. Kalau mau DM saya sangat memberikan apresiasi untuk semua DM-DM-nya. Terima kasih untuk shout out-nya. Mohon maaf kalau nggak bisa dibalas satu-satu. Saya berusaha sedapat mungkin untuk membalasnya ya. So yes, good morning teman-teman semuanya. Ini banyak nama-nama yang udah biasa join setiap kali kita live siaran pagi ya. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Melbourne, ada orang Indonesia yang dari Melbourne kirim DM katanya termasuk warga senior. Oh iya. Bukan pengguna TikTok milenial Gen Z. Iya zaman sekarang mah sosial media kayaknya yang pakai udah semakin luas ya. Nggak cuman Gen Z aja. Everybody can enjoy social media karena opsi pilihan hiburannya banyak. Kalimantan, Pancoran, Riko nanti malam ke Mulia nggak sih? Iya, tadi malam tuh saya pergi ke fashion show-nya Sebastian Gunawan. Nanti ya, tunggu Iwet baru kita cerita ya, supaya nggak ngulang. Aduh, seru banget deh. Obrolan semalam tuh menjelang show tuh bersama dengan orang-orang yang hadir. Sampai keselak. Purwokerto, Gresik. Oke. Ini udah 7.20, coba let me check ya. Iwet itu sudah hadir atau belum sih? Oke, belum. Jadi, aduh I have so many story to tell ya. Semalam kan seperti teman-teman tahu, aku tuh pergi ke fashion show-nya Sebastian Gunawan. 2 malam nih. Semalam Sebastian Gunawan, besok kok besok? Tonight, malam hari ini fashion show-nya Ivan Gunawan. Nah, yang malam ini cukup monumental karena rupanya malam hari ini Ivan Gunawan baru pertama kali tuh dalam 20 tahun dia berkarya, dia menggelar pagelaran busana tunggal. Jadi rupanya kemarin-kemarin ini Ivan kalau show itu tidak dihitung sebagai fashion show tunggal. Saya kemarin sempat ngobrol yang disebut dengan fashion show tunggal tuh apa sih? Biasanya tuh katanya koleksinya tuh banyak. Nah, Sebastian Gunawan kemarin 50 lebih, Ivan nanti malam juga 50 lebih. Dan teman-teman saya yang bertugas make up and hairdo-nya Doni Lim. Jadi Doni dan tim dua malam menginap di Hotel Mulia. Dan saya juga ingin memberikan semangat shout out kepada teman-teman di Hotel Mulia Senayan. Karena dari semalam pasti teman-teman bekerja sangat ekstra kuat untuk mengatur luapan arus tamu, ya kan? Saya juga semalam bertemu dengan teman-teman hotelier, teman-teman yang akan bikin event tuh di Saripan Pacific. I'll be seeing you guys soon on the event. Iya. Oke, aduh banyak deh rumpian-rumpian. Lucu ya. Again sebetulnya saya merasa bahwa lucu ya, siaran di TikTok itu lucu ya. Dalam arti lucu tuh gini, orang-orang yang aku pikir nggak akan mungkin mereka nontonin siaran pagi di TikTok, ternyata semalam pada saat ketemu, kok ternyata mereka suka nonton ya. Ursula alias Doni Lim lagi tugas, jam 8 dia udah mulai tugas di ballroom. Siaran dong, Kamis. Kan baru kita tuh pokoknya Senin sampai Jumat, kecuali ada libur. Iwet udah ada? Mana? Tunggu sebentar. Iwet udah ada? Mana? Oh ini dia. Tuh kan suka kelewat. Itu dia. Baru kita sibuk spill. Di outdoor. Dia tanya di outdoor. Iya. Oh masih baru selesai yoga atau belum selesai yoganya? Udah.
Oh, lu tuh kalau yoga di kolam berenang? Iya. Oh, di area kolam berenang. Lain kali coba yoga di kolam berenangnya deh. Bisa ada. Ada. Tuh, Ada ya? Nanti dibikinin ya. Tuh, mau nggak? Yoga tonik ya. Ah. Itu nanti pakai floaties gitu. Tuh. Pakai floaties. Kayak di Ayana. Lo udah pernah belum sih Wet yoga di Ayana tuh aquatonic? Tahu dia aquatonic. Spa yoga gitu yang lo bayarnya berapa sih? 490.000 kalau nggak salah. Jadi this big gigantic pool facing down to the ocean, looking to the sunset. Aku biasanya sama Becky itu suka ke situ. Jadi gede banget, terus ada banyak titik-titik. Jadi mulai dari semburan air dari leher, 3 menit pindah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Aduh, so good, so good. Ya, aquatonic. Apa sih namanya ya? Kameranya ke kamu. Oh iya. Iya. Oh. Aquatonic tuh, tahu nggak? Sebenarnya kalau misalnya model spa yang disembur-sembur gitu sih kurang tahu ya. Tapi yang aku tahu cuma jadi yoga terus di atas floaties gitu. Jadi maintain balance di atas kolam renang. Nah itu tuh Ya kayak surfing. aku bukan belum sih? pernah nyoba sih, cuman kayaknya agak susah. Yang kayak surfing bukan sih? Kita Iya. pakai apa lantai yang kayak gini aja udah susah, balance-nya apalagi Apalagi di atas air. air. Iya, betul. Lo itu core-nya harus kuat gitu ya. Kalau Mas Iwan sudah kuat sih core-nya. Bohong banget. Tadi udah bisa pose macam-macam. Masa sih pose-pose Mas, kalau nggak pernah foto-foto pose-pose puyeng, kalau anak-anak yoga tuh kalau udah jago pose-pose puyeng di Instagramnya puyeng-puyeng yang beginilah kelipet kayak pretzel. Kita beda. Kita di sini nggak aliran foto-foto. Terus jadi gimana nih? Kita mau siarannya di sini aja, lu sambil bebenah apa gimana nih? Gimana nih? Sabar dong, kan daripada nanti nggak ada gue salah lagi. Jadi mendingan kan gue nyalain sekarang sambil gue naik ke atas. Iya betul Wina, yang di Ayana itu tujuannya untuk mijet relaksasi, betul. Jadi bukan buat yoga, iya betul untuk relaxation. Ini kan beda. Kalau ini kan kita stretching sebenarnya gitu, ya. Ini sambil kan lihat-lihat pemandangan, bosen biasanya di internal tuh lihat tuh, ya kan. Ya elah, bagian mana sih dari apartemen lo yang gua nggak apal? Ya kan ini pemirsa bukan lu. Kalau lu mah udah hafal luar kepala. Bahkan lu tuh kan udah di blacklist di sini kan. Jalan lo. Iya, karena gue denger tuh kemarin dari manajemen katanya lo itu sering datang ke sini diam-diam, nggak bilang gue. Heh, yang ada yang di blacklist lu karena lu ngaku di podcast Yolo, lu pernah disantet. Loh, kok gue di blacklist kenapa? Ya berarti kan ada dedemit tinggal di apartemen gedung itu, takut nggak sih? Dedemitnya lu. Ini apa kabar semuanya nih orang-orang? Hah? Ya udah lu mendingan naik lift dulu kan lu pasti akan dong di lift. Enggak, kita lihat aja dulu, lo ngomong aja dulu. Ntar abis itu gue masuk, duduk. Gue tuh mau ngerumpi. Gue kan Ngerumpi semalam apa? pergi ke fashion show, gue bertemu. Oh tunggu. Kalau itu tunggu gue ya, sabar ya pemirsa ya. Karena gue juga pengen cerita tuh. Penting. Pingin denger ceritanya maksud gue. Penting banget nih rumpian gue nih, rumpian sosialita ibu kota Jakarta, peta-peta pergaulan peta-peta pergaulan nasional gini nih. Kenapa tuh? Lo duduk di mana semalam? Di bangku lah, masa gue duduk di backstage, emang gue timnya Donny Lim. Kemarin yang make up Donny Lim. Iya, kemarin di Sebastian Gunawan Donny Lim, nanti malam di Ivan Gunawan juga Donny Lim. Kangen ya, udah nggak kuat. Acaranya siapa sih? Acaranya Mulia atau acaranya siapa sebenarnya? Jadi kan setiap tahun Hotel Mulia itu memang selalu menggelar fashion show kan 2 hari. Oh. Kan lu masih inget dong, biasanya Seba, terus gandengan besokannya Mas Didi. Ya. Terus kayaknya tahun ini Mas Didi lagi liburan keluarga di Thailand tuh, gue denger. Jadi dia lagi pengen show, nggak bisa show.
Nah, masuklah Ivan Gunawan. Kan sekarang hotel-hotel gitu kan, kayak Langham kemarin kan, Langham juga bikin yang gue MC tuh. Yogi, Seba, Wilson Willim. Oke. Oh, jadi kayak fashion week-nya hotel-hotel gitu. Iya. Oh, mereka bikin tuh show-nya segala macem. Iya. Oh. Kalau Mulia kan ini termasuk salah satu hotel pertama ya yang menggelar event seperti ini nih. Kita doain aja, semoga tahun depan sahabat kita Yogi Pratama mau ikut serta tuh di gelarannya fashion show-nya Mulia. Menarik nih, lo bilang semoga teman kita Yogi Pratama mau. Berarti dia nggak mau ya? Dia itu sedang menimbang dan memutuskan karena kan mau bikin fashion show itu dia harus mempersiapkan 57 koleksi tuh, Wet. Gila. Edan. Sementara Yogi tuh puji Tuhan back to back kliennya itu kan lagi overload. Dia lagi nggak sanggup. Oh, lebih kepada tidak sanggup karena kapasiti produksinya. Iya. Lu hebat lo apartemen lu loh, Say. Di lift nggak mati loh, Say. Signal, Say. Enggak, makanya tuh di sini anggota apartemen gue tuh penghuni suka meeting di lift. Suka meeting online kan sebel ya, berisik jadinya. Jatuh. Curiga nggak punya unit kalau meeting di dalam lift. Sebenarnya apa itu kok meeting di lift gitu ya? Katanya kan pakai penguat signal. Soalnya di apartemen gue di lift mati udah. Gitu. Soalnya di sini banyak anggota DPR. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya mereka di sini signal jelek, nggak bisa meeting buat rakyat, bingung nanti. Oke, are we ready? Are we ready? Drop nih penonton kita. Tadi udah 2,4, sekarang 1,7. Ya Allah, gila CCU ya. Oke, gimana? Apa ceritanya nih? CCU apaan sih, Bo? Concurrent number. Enggak sih, gue mah nggak peduli. Cuma pokoknya di tap-tap aja ya. Iya, oke. Yuk. Gue happy banget tau nggak loh dengan siaran pagi kita di TikTok ini. Kenapa tuh? Jadi semalam itu kan fashion show-nya Seba. Yes. Seperti yang sudah bisa kita tebak ya, Bo. Desainer itu biasanya, siapa sang desainer, biasanya lu bisa lihat demografis undangannya. Ya. Ya kan? Ya. Kalau kayak Didi Budiarjo Fashion Show itu udah pasti ibu-ibu sosialite, old money, pengusaha, businessman, orang-orang pemerintahan, all the have people lah gitu. Betul. Gue paling benci loh kalau ngobrol goyang-goyang begini. Bang, Middle Eastern, hello. Terus abis itu sosialite semua lah ya. Oke, terus? Jadi semalam tuh gue cukup excited siapa ya undangan Seba. Kan ballroom itu harus diisi 750 orang. Itu bukan orang yang sedikit loh. Betul. 700 sampai 750 orang. Oke, anyway. Jadi knowing Seba yang cukup prominent dan cukup konsisten menggelar fashion show setahun 2 kali. Gue pengen tahu kan, Web, ini sosialite Elister zaman dulu, the OG of socialite, datang nggak ya? Rasa penasaran dan rasa kerinduan gue melihat wajah-wajah lama, the OG of socialite Jakarta terjawab dan terpenuhi semalam. Datang mereka. Lo tahu ya betapa gue itu sangat mengidolakan Widi Wardana. Datang. Ini buat teman-teman yang nggak tahu siapa Widi Wardana. Aduh, Google ya. Gue nggak bisa menampilkan fotonya, takut kena undang-undang hak cipta, sama gue nggak tahu caranya. Terus? Widi Wardana datang, Bo. Ya, Widi Wardana, I think she is the OG. Why I adore her? Karena zaman gue masih itik-pik, baru mulai jadi reporter, gue tuh selalu ngeliat, dan dia tuh kan gayanya keren banget ya, Iwet ya. Dia itu definisi perempuan regal buat gue.
Regal. Iya kan? Dia tuh tinggi, poise, gayanya tuh nggak neko-neko. If you know, you know. Baju runway hari ini lihat di majalah, dia udah pakai. Dulu tuh gitu kan. Udah gitu dia berkawan akrab dengan desainer-desainer papan atas. Udah gitu dia itu pengusaha. Iya kan, Bo? Batu bara masalah. Soalnya gue pernah nge-MC buat perusahaan dia sama suaminya. Suaminya ganteng banget, mantan Pragawati. Pokoknya gue demen dah. Pokoknya gue seneng aja gitu. Bentar. Pada nanya, biskuit dong Regal. Bukan Regal. Belajar kata-kata baru ya teman-teman. Regal itu tuh kayak royalty, elegan gitu. Super elegan gitulah Regal tuh. Kayaknya tuh yang kalau jalan tuh ngelayang gitu dia tuh. Iya, kayaknya tuh floating gitu. Gitu. Anggun. Udah Datang gitu, dia datang sama Ibu Dian. Sama Pak Otis. Pak Otis last name-nya apa ya? Otis Antv. Hijari. Iya, Pak Otis. Nah, terus yang bikin gue nut melayang, Web. Sebentar, tahan dulu. Ada lagi yang nanya, Anggun C. Sasmi ya? Aduh, capek deh lu mah. Terus yang bikin lo nut adalah dari ujung mata gue udah lihat nih, kayaknya Mbak Widi sama Pak Otis ngelihat gue deh gitu. Tapi gue tuh maju mundur, terus gue teguran sama Ivan Gunawan. Ivan nyamperin, gue tuh takut nyamperin, terus mereka nggak tahu dan nggak kenal siapa gue dan nggak inget gue siapa, ngerti nggak lo? Terus? Jadi gue tuh iya enggak gitu. Tapi kita tuh dari ujung mata tuh lihat-lihatan aja. Ngitan aja. Terus Mbak Widi lewat, terus gue colek. Mbak Widi, Dave Hendrik, terus dia nengok gitu ya. Hai Dave, gitu. Terus gue gini, aku nggak tahu Mbak Widi masih ingat aku apa enggak. Aku pernah nge-MC di perusahaannya Mbak Widi sama suami. Of course I remember you. Tadi pagi aku baru nonton siaran kamu di TikTok. Gue gini, masa sih Mbak Widi mainan TikTok juga? Gue silam ya, Bo. Gue gak bisa ngundang lu lagi. Halo? Live guest. Namanya mana? Ini si Web. Hah? Jalan lu. Takut gue. itu adalah momen ayam dalam hidup ini pagi ini. Ayam. Mampus nggak lo? Oh, udah deh berhenti yuk, siaran yuk. Mampus nggak lo? Gua mah. Mampus nggak lo? Nggak berhenti sampai di situ. Pokoknya orang-orang yang inti cerita gue adalah orang-orang yang gue temui kemarin, A-lister Jakarta, nontonin siaran pagi TikTok juga. Lo biar lu paham, gue mau berbagi kedeg-degan gue dengan mulut gue yang kadang-kadang suka comberan ini. Lo ngerti? Terus udah, gue gini, masa sih Mbak Widi? Aduh, ya gini deh, kalimat gue selalu gitu, ya gini deh, om mainan TikTok, seru kok, aku sama Otis suka nonton. Bye Dave. See you. Ayo bikin rapat. Bener. Gila ya lu kayak anak perawan, dikit-dikit diundang-undang. Nggak bisa lagi sekarang. Halo? Takut. Iya. Aku sama Otis suka nonton. Gue gini, masa sih? Abis ini aku say hi deh. Tapi Pak Otis masih inget aku gak ya? Gue gitu. Gitu dong. Udah. Pas sebelum masuk, gue papasan dong sama Pak Otis.
Terus gue pikir ya udah nggak mungkin dong gue nggak tegur wet, gila Iya. kali gue nggak tahu sopan santun banget gue. Iya. Gue colek, Pak Otis, Dave Hendrik, masih inget aku nggak sih? Kata dia gitu, gue gini, inget dong, aku tuh ragu-ragu mau negor, kirain Pak Otis udah lupa sama aku. Kita kenal di mana coba kalau masih ingat? Kenal di mana? Kenal di mana? Tetap dedes ya, Bo. Mereka itu kayak nggak bisa santai banget ya. Ambara Pak Otis. Iya, Dulu iya. pas Pak Otis lagi nge-gym, aku cuma ngeliat-ngeliat aja Pak Otis sudah pakai bodyguard. Iya gue bilangnya gitu. Di Ambara Pak Otis kan kita nge-gym bareng. Bedanya aku nge-gym sendirian, Pak Otis nge-gymnya pakai bodyguard. Lu ngomong. Mm-mm. Terus dia gimana? Peres. Dengan jaket kulitnya kroko apa stingray itu. Kroko. Gue lihat tuh di Instagram. Nah, terus gue gini, oh gitu. Besok siaran. Gue gitu. Terus gue melipir cantik. Aku ambil siomay dulu ya. Aku juga melipir. Kamu melipir, aku juga melipir. Aku nggak mau kelihatan. Bo, udah. Belum. Ada lagi. Belum. Terus gue lagi makan sushi dengan laparnya ya. Kapan lagi gue makan sushi gratis di Hotel Mulia, kan gue lagi gitu. Tiba-tiba dari jauh Amalia Wiryono. Nek! Gue gini, nah ini dia nih sekretaris Yayasan Puyeng Ibu Kota. Terus sekjen dia. Jen, gue gini, ini dia semalam gue nyebutnya sekretaris. Terus dia gini, sialan deh lo gitu. Foto dong, foto. Aduh tapi gue tuh bingung lo foto. Gue mau ngasih tahu ke teman gue. Oh ya udah. Terus udahlah, Amalia. Terus gue bilang gini, aku udah makan di warung Pak Chandra. Gue tahu, kata dia gitu. Soalnya adik aku kan punya butik di sebelah Awaken. Aku bilang, oh iya, aku dikasih tahu sama Iwet. Cynthia. Ino. Oh itu punyanya Cynthia. Iya. Terus gue bilang, iya Chris suaminya. Oh iya, makanannya enak ya Pak Chandra itu, iya. Terus gue bilang orangnya baik, iya. Bukan cuman baik, pantesan orang-orang tuh seneng nongkrong di sana karena orangnya tuh very ramah ya. Banget, gue bilang gitu. Ada Soimah. Hai Soimah. Tuh ya, siap-siap puyeng nggak tuh? Terus gue duduk, Aku nggak sanggup nih, bener. gue masuk. Overwhelmed, too much. Hah? Start dulu. Gue masuk. Gue duduk di row kedua. Gue nggak duduk di row pertama, which is fine. Gue duduk di samping Yogi Pratama. Duduk di mana aja nggak masalah buat gue. Ujung-ujungnya Pak Chandra Dewi. Udah kemana-mana. Mbak Widi Wardana, Pak Otis. Udah kemana Amalia Wiryono. Balik mending ke Pak Chandra. Terus gue lagi mau menuju bangku gue. Terus gue dicolek sama Patty Mbak Patty Fatimah. Ya, Mbak Patty Fatimah. Dia colek gini, hah kamu? Mbak, gue gitu. Aku baru tadi pagi tuh nontonin siaran kamu. Masa sih? Gue bilang gitu. Karena aku disuruh Iwet. Nah ini lu yang nyuruh. Karena aku ketemu Iwet, kata Iwet gini, Mbak aku tuh siaran sama Dave di TikTok. Nonton dong, seru banget. Aku nonton, seru nggak? Gue gitu. Menghibur ya. Terus gimana nih, Bo? Terus gue lagi ngambil bakpao, gue lagi manggil Lu bakpao. makan banyak ya semalam ya? Gue belum makan, di apartemen gue nggak ada makanan. Gue emang niat mau makan gratis di Hotel Mulia. Udah deh Oke. Terus? Gue diliatin nih dari ujung mata ada perempuan rambutnya warna merah gitu kan, caburi gitu kan, cakar muka sendiri gitu. Gue udah gitu. Terus dia nyamperin gue nih, gue gini, aduh gue lupa lagi namanya siapa ya. Terus dia gini, Dave, ingat aku nggak? Mbak, gue gitu. Aku suka nontonin kamu sama si botak tuh pagi-pagi. Mati lo gue dikata si botak. Terus? Foto dong. Terus gue sambil foto, terus ada temennya gini, Mbak Cenihan. Ingat dong Mbak Ceni, aku kan dikenalin Mbak Ceni pertama kali sama Becky Tumewu. Iya, foto dong sama gue, kata dia gitu.
supaya gue punya kenang-kenangan. Gue pernah foto sama penyiar pagi favorit gue. Salam buat Iwet ya, dia bilang gitu. Dia bisa nyebut nama gue bener? Enggak, dia bilang salam buat teman kamu yang serius itu sih. Bilang nggak usah terlalu serius-serius kalau hidup. Bohong ya lo? Serius, swear to God, bohong bokeh. Tuh, Cenihan lagi nonton. Mbak Ceni, tuh. Hai Mbak. Terus gitu. Aduh, pokoknya semalam itu I met a lot of people memberikan komplimen terhadap serunya siaran pagi. Yang message-nya adalah, gue gak nyangka loh, Nek, orang-orang ini pada mainan TikTok. Lo tau gak yang gue khawatirin apa? Apa? Kita gak bisa sebebas dulu. Enggak. Iya mungkin. Mereka itu kan sangat kuat di WhatsApp grup ya. Ya kan? Mereka tuh sangat kuat sekali WhatsApp grupnya tuh bener-bener kayak apapun tuh di-share di WhatsApp grup gitu. Terus? Dan kalau pagi itu kan kebiasaan mereka adalah good morning sunshine. Dalam arti kata ngecek masih hidup nggak gitu kan ya. Kita akan tiba masanya pada waktu itu, oke? Tunggu dulu. Nah, selain stiker good morning, yang akan mereka kirim adalah nonton deh nih, lucu banget, kocak gitu pasti. Di-share ya. Makin banyak, abis itu gue mesti jaga-jaga mulut. Nah, lu beruntung siaran sama gue. Kalau gue kan otaknya kayak ikan dori. Hari ini gue nyebut, besok gue udah lupa kan. Jadi gue nggak peduli. Orang kan tahu gue bukan ikan dori. Ya itu urusan lo. Gak bisa gitu. Terus, gue mau cerita. Gue ngobrol. Gue semalam cukup lama ngobrol sama Om Peter Sairang. Om Peter tuh menurut gue gila ya, awet mudanya kacau loh. Nah, gue sekarang udah punya cita-cita tujuan hidup. Mau jadi kayak dia kalau udah tua. Benchmark gue tuh siapa? Dokternya jagung menurut gue. Tadinya sebelum ini benchmark gue tuh kan gue pengen kayak Widi Wardana. Dia perempuan loh, Bo. Itu dia. Kemudian gue sadar kalau dia perempuan, gue laki-laki. Jadi gue nggak akan mungkin bisa ngejar. Oke? Jadi gue setelah diskusi sama Yogi Pratama, cita-cita, kan kita harus punya cita-cita ya. When we grow old, kita pengen jadi seperti mereka. Supaya kita punya tokoh panutan. Gue mau tua kayak Peter Sairang. Udah lo tanya belum dokternya siapa? Tuh alasannya dulu dong, kenapa? Alasannya kenapa? Karena diskusi gue sama Yogi, Peter Sairang itu masih gayanya ya, age up. Ini kayaknya Om Peter deh. Mana? Dave, Iwet gitu. Enggak, Bo, Om Peter mah kagak nonton TikTok. Dia mah WhatsApp aja kemarin kayaknya baru belajar, orang dia susah banget baca handphone. Om Peter itu udah paling senior, kayaknya semalam dari undangan tuh udah paling senior Diana Intan deh, 70 gak sih? Terus itu lucu deh, gue nyelak dikit aja. Jadi temen gue cerita nih, dia pernah kenalan, pokoknya dia pernah satu kali diajak dinner gitu ya ke sebuah kelompok geng gitu, dimana di situ tuh ada Om Peternya Sairang. Terus udah gitu, mereka lagi ngobrol gitu kan, nanya kamu sukanya apa gitu. Terus dia bilang, iya aku sukanya traveling gitu kan. Mas, panggilnya Mas gitu. Oh, paling suka kemana gitu. Terus temen gue bilang, dia baru pulang dari Maroko. Oh, I just went to Maroko. Oh, I love Maroko. Dia bilang gitu kata temen gue. Terus kata dia gini, oh my god, iya, I love also Maroko. I went there in 1970. Terus temen gue gini, udah ke Maroko tahun 70. Dia udah nyampe Maroko, say. Dia bahkan belum lahir temen gue. Masih berani lo pamer. Dia udah ke Maroko. Om Peter 73 kata Mbak Ceni. Terus ya, pembahasan gue sama Yogi adalah kenapa gue mengidolakan gayanya Peter Sairang. Karena dia itu masih age appropriate, Iwet. Iya, setuju gue. Setuju. Dia embrace, ini coba kita breakdown ya. Ini diskusi gue sama Yogi. Kan rambut udah mulai menipis ya, Wet. Iya. 73, Bo. Dia menyesuaikan gayanya. Dia slick back aja tuh, kayak gangland mafia Hong Kong. Iya. Ya. Dan dia cakep sekali ya. Yes, of course he had done some work. Ada operasi plastik yang sudah pernah dia lakukan. Tapi sekarang
udah berhenti. Jadi lu masih bisa lihat keriputnya, lu masih bisa lihat apanya. Tapi the way he presented himself fashion wise itu tuh kan dia pakai jas hitam, Ya. celana gombrong hitam. Ya. Ya, kayak Karen Delano gitu. Tapi Karen Delano kan kadang proporsinya suka off ya. Kalau ini diskusi, jangan tersinggung. Kalau Peter Saerang tuh tepat. Terus dia udah pikirin, Bo. Celana gombrong. Terus dia pakai sepatu chunky. Terus dia pakai selendang. Terus dia pakai kalung ditumpuk. Nah, waktu acara Mas Emil, gue tuh bilang, kan dari dulu bajunya dia bagus. Gue gini, Om Peter, gue bilang, baju-baju lama lo, kalau mau di let go, kasih ke gue dong. Gue bilang gitu. Terus dia nanya, emang lo mau pakai baju bekas gue? Pakai bahasa Manado. Emang lo mau pakai baju bekas? Gimana ngomongnya? Tiruin. Emang Ngana gimana? Ntar lo tahu kalau gue ngerumpiin orang. Gue bilang, mau lah. Gue bilang gitu. Terus kemarin dia nanya, serius Ngana suka tape baju-baju? Tak mau let go semua tape baju-baju? Mau pindah kita dari rumah? Soalnya kuat kita ngurus tuh rumah pe gede begitu. Kita mau tinggal di apartemen Jo. So terlalu banyak tape barang. Pasti kita lihat tuh barang. Tuh, dia udah bosan lihat barangnya. Terus gue pikir gue mau dikasih dong, Nek. Ih, gue udah berkembang dong. Terus, Bentar, tahan dulu. On the way googling Peter Saerang. Ya, generation gap ya. Generation gap ya. Google. Lanjut. Terus? Foto pertama pasti Peter Saerang lagi make upin Margaret Thatcher. Oke, lanjut. Terus udah gitu. Gue pikir gue mau dikasih dong, Bo, baju. Gue gini, terus gini, catat apa WhatsApp. Ih kan gue udah punya. Gue bilang gitu. Coba ping dulu Pak Kita. Ya WhatsApp kok di ping. Coba ping dulu Pak Kita. Gue gini, nggak di ping kok tuh WhatsApp. Say hello, Jo. Terus udahlah, terus dia bilang gini. Jadi, Terus dia bilang gini. Jadi ini barang-barang second hand. Kalau dijual dapat doi kita. Ya dia mau jual. Gue pikir kok mau dikasih lungsuran. Gue gini, mau dijual Om? Iya Pak, second hand. Oh iya benar. Ya udah boleh. Terus jadi gimana nih? Iya gimana dong? Ngana urus dong. Ngana urus ke bazar. Bagaimana kita mau jual tuh barang-barang? Oh mau dijual. Kecewa tapi nggak mau ngasih lihat. Ya. Gengsi. Oh ya udah. Nanti tuh orang baca cerita nih. Iya. Terus kan gue pakai kalung Jewel of Eden. Itu unity in diversity. Oh dia bilang gini. Bagus nggak pakai kalung. Gue gini. Dia juga kan pakai kalung tuh 3 apa 4 satu serpenti tuh ular begini. Oh dia pakai serpenti. Pakai serpenti. Terus gue bilang gini, aduh, iya kalau punya aku bukan berlian asli, ini lab grown diamond aku gitu. Terus dia nanya, gatal nggak di kulit? Nggak bisa kok kita pakai tubuh begitu. Karena tiruan. Aduh lucu banget. Dan dia tuh nggak ada maksud pamer loh Iwet ya. Jadi dia tuh nempel terus sama gue. Terus kan kalau ada orang datang ke gue dia nanya dulu, siapa nih dia gitu. Terus gue kenalin, Om Peter kenalin ini itu dia gini. Nggak kenal siapa-siapa kok kita nih di ruangan ini. So kita paling tua. Terus gue bilang ini, nggak apa-apa Om Peter. Yang penting mereka tahu siapa Om Peter. Terus Yogi nongol. Om Pit, Kopit dia panggil. Kopit, jasnya bagus banget. Masa? Aduh thank you nih gitu. Gue nanya dong, apa nih jasnya? Aduh cakep banget. McQueen. Oh, McQueen. Dia membalas pujiannya ke Yogi. Ngerti jas juga pegagah. Apa tuh dia? McD. Terus ngakak. Si Om Peter pikir gini, serius itu beli di McD? Aduh bego banget.
Laura. Lu Google. Nanti malam gue akan ketemu dia lagi ya. Terus Dia datang lagi malam ini. Terus Terus dia nanya, gue tuh tahu ya Iwet, undangannya Seba itu black. Tapi gue memutuskan nggak pakai black. Terus iya lo salah sendiri gue lihat ya. Sengaja, gue nggak salah kostum, gue pengen beda. Plus gue pengen pakai batik baru gue. Oke, terus Terus si Om Peter nanya, itu dress code black ya apa nggak ada pakai batik? Maniso sekali kok Ngana. Gue gini, pengen beda aja. Oh biar kelihatan Kang, masih pengen Kang dilihat orang Ngana ya. Gue gini, pengen lah, gue bilang gitu. Baca dulu undangan Ivan tomorrow. Gue gini, Ivan nggak mungkin black gitu. Tuh, silver, dia bilang gitu. Besok silver, jangan pakai salah warna Ngana. Gue gini, iya pakai silver. Om Peter mau pakai baju apa nih? Terus gue gini, aduh apa ya? Nggak punya baju silver kita. Terus gue gini, pakai silver aja, from head to toe. Oh, kurang rupa pengemis di lampu merah kita nanti. manusia silver. Ember, kalau Om Peter pakai head to toe silver, gue bilang gitu. Nanti gue masukin TikTok gue. Ih, gila, lupa seno kita. Udah deh. Selesai sampai di situ. Nonton deh Seba. Nonton deh Seba. Pokoknya nanti lo lihat aja ya. Kalau tiba-tiba gue nge-MC pakai baju Versace, pakai baju McQueen, berarti gue dapat lungsuran. Tapi kalau gue masih tetap pakai baju McD gue, berarti Om Peter memutuskan baju-bajunya mau di second hand dan gue nggak sanggup beli. Hahaha. Gue kalau gitu nanti gue akan pakai baju gue kan gue akan ketemu sama dia ya. Yogi kan pakai McD, dia McQueen, gue McFlurry kali ya. Nah iya. Rupa es krim kita. Gitu. Kan gue bilang gini, kan gue kenalin ya. Ini influencer, siapa dia? Influencer Om Peter. Influencer itu bikin apa tuh orang hari-hari? Ngapain aja katanya hari-hari? Bikin apa? Kalau dia kan jelas tukang rambut ya. Gue gini. Foto-foto. Maniso. Maniso tuh apa sih artinya? Centil. Oh Maniso tuh centil. Dia berapa Bo? Umurnya 74. 73 tuh kata Mbak Cenihan. 73 tuh berarti dia lahir tahun 51 ya? Oh iya benar. 51. Terus semalam di Google sama Yoga di Google. Dia 74 karena lahirnya tahun 50 kata Wikipedia tahun 50. Yoga juga gini, yang mana sih ini Peter Sairang? Nggak penasaran kalau misalnya dia tahun 1970 di Maroko berarti Nah, kan? Iya kan? Tahun 50 dia lahir, tahun 70 dia dari Maroko, itu udah terbang bisnis class. Oh, wow. Kebayang nggak? Ya, dengan LV Trang tuh pasti berangkatnya semua. Udah gitu deh. Tapi berarti gue cita, lu harus punya Wet. Lu kalau tua nanti lu pengen jadi kayak siapa? You know kan Wet gitu. The perfect balance of we know we are old but we still want to look representable and relatable. Nah, Peter Sairang tuh menurut Yogi nice gitu. Terus Dia Aquarius 30 Januari, pantas. nah, terus kan datang Ivan, terus gitu, terus Om Peter bilang gini, bagus hidungnya Van, kurang tinggi gak sih Om? Kayaknya mau gue tinggiin. Terus dalam hati gue gini, ya lu mulai ngomongin operasi plastik sama dia, lo honor lu masih 500.000 di Indosiar, dia udah operasi plastik ya say. Don't get me started, kali kata dia gini, ya lu ngomongin oplas sama gue. Terus dikata apa? Kata Om Peter. Udah cukup segitu, mau lebih tinggi nanti mukanya harus digedein. tapi gue kalau gue tahu gue mau kayak siapa. Kayak siapa? Choi Yun Fat. Ya boleh. Kalau nggak Choi Yun Fat, gue pingin kayak siapa tuh yang orang Jepang itu? Gue tahu. Michelle Yeoh. Enggak dong, Michelle Yeoh orang Malaysia. Ken Watanabe. Oh, tapi mereka semua punya rambut yang. Ken Watanabe nggak, udah botak sekarang. Oh iya, harus loh kita tuh punya role model sehingga kita tuh tahu gitu. Oh, this is what we are after nih gitu when we old. Jangan cuma ngelihat yang muda-muda aja sebagai patron. Lo tuh harus tahu, oh nanti kalau gue tua gue pengen jadi kayak apa nih gitu. It's nice. Kenapa lo? Kenapa lo ketawa?
Gue masih speechless. Aduh maaf ya teman-teman, jangan ada yang marah dan tersinggung ya. Ini kan diskusi aja, cerita gitu loh. Kayaknya Mbak Widi ada deh nih. Hah? Mm-mm. Mbak Widi. Mulai takut. Enggak. Suaminya ganteng. Gitu, Nek. Terus topik pembicaraan gue yang gue screenshot, gue DM ke lu juga. Ya Allah. Ini juga topik pertanyaan beberapa orang ke gue di pesta semalam. I think let's talk about it, shall we? We shall. Apa yang ditanya? Nggak usah disebut namanya ya. Beberapa prominent musisi gitu juga nanya. So Dave, ada satu yang serius ngomongnya sama gue. So Dave, I understand that you and Iwet now have a morning show on TikTok. Iya mas, aku bilang gitu. Oh, laki nih musisinya. Ya elah. Lalu bilang tadi mas. Oh iya benar. Terus? Iya, Adi MS. Kira disebut. Daripada kelepasan, udah deh. Ya, mendingan udah come clean aja di depan. Terus? Gue gini, iya, aku bilang gitu. Lucu ya sekarang ya, how the world is changing. Aku banyak berdiskusi sama teman-teman pekerja media konvensional. Gak mudah ya mereka tuh perjuangannya sekarang harus menyikapi perubahan zaman. Yang televisi, yang print, yang radio gitu. Udah titik sampai di situ. Itu pamungkasnya. Terus gue cerita, iya mas, memang digitalisasi ini nggak gampang. Itu juga sebabnya kenapa sih aku sama Iwet menuntaskan, bye-bye, dadah, mau ke gunung aja ya, mau ikut Haimin Sunim daripada ngebahas ini. Dadah, dadah. Tadi kata lo, we shall address this. Gue udah tahu nih arahnya kemana. Aduh. Nggak apa-apa, ini kan diskusi sehat, Iwet. Ya udah lanjut. Aduh. Gitu. Terus ya media konvensional menyikapi perubahan media itu seperti apa? Gue bilang, iya itu sebabnya aku sama Iwet memenuhi kerinduan kita siaran radio, kita siarannya di TikTok. Iya ya, dan ternyata bisa ya, it's doable. Musisi juga sekarang promo karyanya tuh langsung di sosial media gitu, bukan di media konvensional. Yes, true mas, aku bilang gitu. Beberapa selain Mas Adi juga nanya ke gue, Kak, is it true? Radio A bangkrut. Kak, is it true? Kakak siaran di TikTok karena radio C bangkrut. Udah dying ya kak ya? Masa sih? Ya memang challenging, gue bilang gitu. Dunianya sudah berubah. Nah kan ada yang DM kan bertanya kepada lu juga. Maksud gue, yuk kita bahas yuk, dikit aja. Aduh, gue nggak nyangka arahnya ke sini nih. Masa sih lu gak nyangka? Enggak, gue pikir masih ngomongin soal kehidupan sosialita. Udah abis. Kalau sosialita, ayo seru tuh sosialita tadi sampai 3.000 loh yang nonton loh. Sosialita itu yang ketemu gue semalam juga banyak yang nanya itu, isi true. Oh, emang sosialita pada dengerin radio? Ya, tapi sosialita kan juga banyak berkawan dengan pengusaha-pengusahanya. Oh gitu, suruh posting dong makanya biar orang tahu radio masih banyak yang denger. Nah, tapi Mas Adi bilang gini, tapi menurut aku, Dave, specifically mengenai radio, masih ada loh orang yang masih mendengarkan radio. Me personally, radio yang aku cocok ya, aku masih lebih prefer denger radio. Mas Adi denger radio di mana? Aku bilang gitu. Di mobil sih, gitu. Oh, oke. Tapi agak jarang keluar rumah sih. Nggak jadi deh denger radionya. Apa yang mau lo tanya? Is it true? Bukan tanya, dibahas bareng aja Nek gitu. Yeah. Challenge-nya sebagai media konvensional dan radio itu seperti apa sih sekarang, Bo? Gitu. Ini beneran nih mau bahas ini. Ntar gue dibilang sama Cenihan, Mbak Ceni dibilang katanya gue ini juga terlalu serius. Lah enggak, ini kan pengetahuan, knowledge. Oh, oke. Apa yang mau dibahas? Gue udah ngulang pertanyaan yang sama 3 kali, gue belum pikun.
Lo belum 73 udah marah-marah aja. Ini tuh Gimana lu default. 73? Ini tuh default. Gue tuh orang tonsea. Emang defaultnya tuh nanjak. Bodoh amat, itu juga default jawabannya. Kalau lagi ngotot lo bilang, aku tuh orang tonsea. Emang ngotot aja. Gimana? Menurut lo sebagai pelaku dan pengamat? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, karena kemarin ada yang nanya, Kak Iwet tuh kerja di perusahaan apa sih gitu. Ya, jadi gue tuh bekerja di perusahaan publisher, media gitu. Terus abis itu medianya tuh memang berangkat dari media konvensional. Diskusi aja, sifatnya diskusi. Tapi semua orang nanyain ke gue, Wet, dan gue kan udah gue kerja di situ udah enggak. Gue tuh capek loh mesti ngejawabin. Lu pikirin gue dong, Nek. Gue tuh sebagai Nggak mikirin gue, penyom ya lo. ya enggak lah. Kalau lu kan masih pegawai. Misoangana. Kok misoa? Misoa bihu. Maniso. Oh iya benar itu maniso maksud gue. Jadi gini teman-teman semua. Jadi, aduh. Jadi gini ceritanya. Gue kan bekerja di media konvensional, majalah dan juga radio. Kita semua tahu bahwa saat ini transformasi ini memang tujuannya adalah untuk stay relevan dan juga untuk bisa beradaptasi dengan lebih baik di dunia digital ini gitu. Sehingga memang terjadi namanya efisiensi gitu. Jadi kalau dibilang bangkrut gitu bukan bangkrut tapi efisiensi memang terjadi gitu. Jadi kita mengarahnya ke sana. Nah, menyambung pertanyaan kenapa tapi kok harus kayak gitu kan ya? Karena kan juga di sosial media gue tahu rame, bahkan ini jadi obrolan mungkin di WhatsApp grup, bener nggak? Jadi obrolan di apa namanya kalau lagi kumpul-kumpul, bener nggak? Betul. Ya. Dan sorry nambahin. Dan teman-teman penyiar radio yang saat ini masih siaran di radio konvensional juga banyak yang ikut deg-degan mungkin ya. Gimana nih nasib gue ke depannya? Akankah gue masih bertahan di radio ini? Akankah gue kena perampingan? Seberapa lama nih gue masih bisa menikmati di radio konvensional gitu kan, Wet? Betul. Nah, sekarang gue cerita nih, kenapa sih terjadi seperti itu, gitu ya? I have to say that the market is shifting. Mungkin gini mungkin gini Dave, ibaratnya. Kalau dulu kan kita hiburan itu atau medium cuman TV, koran, majalah, sama radio. Betul nggak? Betul. Apalagi sih? Nggak ada lagi kan? Ya. Sehingga ketika brand, merek mau beriklan, mereka cuman masuknya ke situ. Ya. Ya nggak? Kalau misalnya exposure mau gede banget, mereka masuk ke TV. Kalau mereka mau kelihatan presence-nya luar biasa, mereka masuk ke koran atau ke majalah. Kalau mereka mau masuk sampai ke pelosok-pelosok, masuk ke radio karena sifatnya yang sangat lokal. Tapi kan sekarang nggak gitu. Dengan dunia digital itu ada website, ada Google, ada Instagram, ada TikTok. Platform digital, sosial media banyak sekali. Sehingga uang untuk iklan itu tersebarnya lebih banyak. Nah, kemudian yang terjadi apa? Media konvensional itu ternyata dianggap kurang efektif. Gitu. Itu yang terjadi dan ini kenyataan gitu. Ini kenyataan. Kurang efektif maksudnya gimana? Pertama, tidak terukur. Ya, ukurannya tuh nggak detail gitu. Kalau digital gini kan ketahuan nih yang nonton kita 2.700 orang. Terus langsung numbers-nya tuh langsung kelihatan di layar gitu ya. Numbers-nya ada. Easy to access gitu ya. Correct. Terus kemudian karena begitu banyak itu juga jadi orang tuh ke distribute gitu. Ada yang dengerin podcast, ada yang lagi mungkin streaming OTT, ada yang lagi nonton YouTube, ada yang lagi nonton kita live. Ya kan? Sehingga mesti dicarilah mana yang paling efektif. Nah, sayangnya radio, majalah, surat kabar, dan bahkan digadang-gadang televisi itu dianggap tidak apa namanya ya, masih bukan kurang efektif.
televisi itu masih aman karena televisi kan benar-benar jangkauannya tuh luas sekali kan. Ya. Secondary city tier third city itu masih bisa dapat televisi. Kalau radio kan lokal banget, Bo. Ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat faktanya bahwa ya bisnisnya nggak make sense sekarang. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga oke, kalau kayak gitu, karena memang perlombaannya sekarang ada di digital dan we need to transform to digital. Gitu. Nah, ada pertanyaan tuh. Tadi ada yang nanya, berarti kalau radio sekarang digitalisasi, Mas Iwet, Pak Chow ya? Lu lebih pengen dipanggil siapa? Pak Chow? Pak Chow itu apa ya? Chow Yun Fat kan? Oh, Chow Yun Fat. Mr. Fat. Gembala dong. Iya bener. Nasib frekuensi FM gimana? Gini, menariknya ya Dev ya. Menariknya adalah bukan berarti radio nggak ada pendengarnya loh. Radio tuh pendengarnya masih banyak. Karena kita kan juga menyiarkan radio itu lewat streaming. Kalau lewat streaming tuh ketahuan datanya gitu, yang dengerin kita sejam masih sekitar, ya masih kalah sih sama live kita. Live kita kan bisa 3.000 orang gitu ya, 13.000. Masa sih, Bo? Ya, views kita tuh 13.000. 13,000 to 15,000, yes. Peak tuh bisa 20.000. Puji Tuhan dong berarti ya? Iya, iya. Nah, kalau radio tuh masih di sekitar 1.000, 1.500 gitu. Gitu. Jadi memang ya secara Jadi ya masih ada yang dengerin, cuma masalahnya kue iklannya udah nggak ada. Nah, tapi percuma nggak sih, Wet, kalau yang dengerin masih ada tapi kue iklannya nggak ada, lah gimana dia mau cari duit? Itu dia kan jadinya. Logikanya nggak masuk. Lo ngapain mempertahankan siaran radio for the sake of romanticizing? Oh, romantisisme gitu ya. Ngapain gitu kan. Jadi makanya ya udah mesti di trim down. Bicara mengenai efisiensi, tadi ada yang berkomentar, efisiensi tidak hanya terjadi di radio atau di media konvensional kok, Mas Iwet, di perusahaan yang lain juga terjadi, betul. Nah, ini gue akan ngomong sekarang ke masalah industri ya, Dev. Guys, nabung deh. Gue tuh kemarin juga ngobrol sama teman gue yang kerja di law firm. Barijeng orangnya masih di sini. Gue baru mau bilang, yoga. Gini, gue nanya gitu, kalau di industri itu kan kalau kita di media advertising itu kan ketahuan banget ya ketika bisnis lagi susah. Itu iklan pasti ribet banget. Dan itu terjadi sekali gitu. Bener-bener iklan tuh susah sekali, Bo. Budget tuh turun, cut down banget. Terus gue tanya gitu, kalau di law firm tuh kayak apa? Kelihatan nggak sih bisnis lagi gonjang-ganjing kayak apa gitu? Dia bilang kalau di law firm tuh nggak akan pernah kehilangan pekerjaan. Maksudnya nggak akan pernah nggak sibuk. Pasti sibuk terus. Karena kalau bisnis lagi rame, itu mereka akan kerja keras untuk ngaturin uang tuh supaya keluar masuknya tuh lancar, baik. Tapi kalau bisnis lagi susah, itu juga mesti restrukturisasi, mesti dijagain supaya uang tuh tidak keluar terlalu jor-joran kayak gitu. Jadi artinya apa? Ini bisnis lagi kacau banget sekarang. Oh, nationally. Yes. And get this, sampai pertengahan tahun depan. Masa sih, Bo? Pantes MC gue nggak terlalu banyak. Itu juga berdampak kepada bahkan ya, aduh, jangan deh, gue nggak usah ngomong yang ini. Cuma maksud gue sponsorship, terus kemudian advertising, terus kemudian orang bikin acara. Itu di trim semua. Makanya kalau lo mungkin acara brand akan berkurang banyak. Untungnya kan lo nge-MC-nya wedding. Iya, tapi wedding juga nggak serame biasanya, Wet. Hanya yang orang bener-bener top tier yang mau spend. Yang lain tuh memangkas gitu. Kalau MC kan bisa dipangkas ya, Bo. Tapi make up, baju, dekor kan nggak mau dia pangkas. Iya, itu dia. Atau lo diturunin budgetnya. Iya. Karena semua lagi pada nyimpan uang, Bo. Oh, pantas Om Peter mau jual bajunya nggak jadi kasih ya? Nah,
semua lagi pada nyimpen uang. Jadi maksud gue memang memang the condition is not good at the moment. Oh, makanya lu dari kemarin tuh pesan bersayap tuh, nabung, nabung, nabung. Karena beneran, Bo, cash lagi susah. Oh, If you have cash liquid, percaya sama gue lo selamat. oh gitu. Bener. Coba deh, gue tanya sama teman-teman yang ada di sini. Banyak banget yang lagi kena layoff, Dave. Iya ya. Dan kena layoff itu gilanya adalah banyak yang tidak dapat pesangon loh. Oh, Karena undang-undangnya sudah ada undang-undang cipta kerja kan yang ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang lo lagi kesulitan lo bisa berhak bilang seperti itu. so. Buat teman-teman yang menyaksikan duet siaran pagi, diskusi pagi hari ini, kalau teman-teman sedang ada di dalam posisi yang seperti Iwet bilang kena layoff. Tuh banyak yang komentarkan, yuhu, aku kena. Kita kirim pelukan hangat ya. We will get through this ya. Prediksi yang tadi diucapkan Iwet kan, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kita berdoa aja dan kita berusaha jangan sampai pertengahan tahun depan gitu kali ya. Iya. Cuma prediksinya akan sampai pertengahan tahun depan, Dave. Ini soalnya faktornya banyak banget yang menyebabkan ini. Bukan cuman di global tapi juga di lokal. Berat sih menurut gue dan ya ini kondisi gue takut nih ngomongnya, cuma ini yang kondisi yang kerap terjadi ketika terjadi pergantian pemimpin. Oh, pergeseran, shift of power. Iya, karena kan mereka nunggu nih. Pengusaha tuh nunggu gitu ya, apalagi industri besar. Mereka nunggu ini akan kebijakannya kayak apa. Kalau gue invest terlalu gede, kalau gue jor-joran, ternyata nanti kebijakannya berubah, kacau semua. Jadi semua nunggu dulu, nunggu sampai stabil. Ini kan Oktober, pelantikan. Habis itu kan mesti dilihat dulu dong, 3 bulan, 6 bulan. Nah begitu 6 bulan, oke aman nih, yuk kita mulai lagi gitu. Oh, makanya lu bilang pertengahan tahun depan ya. Oh, karena Oktober crowning, Oktober pelantikan. Crowning, baru abis itu ada pesawat, Bu, lewat. Kan? Iya, jadi memang lagi berat sekali sekarang. Plus ada judi online segala. Iya, betul. Iya kan? Jadi nih pada bilang ini kok jadi serius? Iya. Iya. Maksud gue ini tuh pelajaran loh. Lo mesti ngerti karena gini. Kadang-kadang kan banyak orang yang shout out gitu ya, ngepost, gue kena layoff nih, gila perusahaan gue gini. You know what? Perusahaan juga ketika layoff orang tuh juga berat banget loh. Sesak loh, Bo. Sesak loh. Maksud gue kesannya kayak gila nggak berperikemanusiaan gini gitu. Lo nggak tahu kan ketika mau layoff orang tuh nggak bisa tidurnya kayak apa? Dari hati yang paling dalam. Berat loh, Bo. Berat banget. Mikir tuh kayak, aduh ini gimana ya, mesti diapain ya. Karena lo tahu gitu, itu hidup orang. Iya. Iya kan? Ya, true. Nggak gampang buat kedua belah pihak. True. Nggak gampang sama sekali. Yes. Ini diskusi yang agak berat, tapi it is need to be talk about. Perlu diucapkan dan diobrolin karena DM kita yang mempertanyakan hal ini tuh udah banyak banget. Kayaknya nggak mungkin kita nggak ngebahas. Dan concern teman-teman juga terhadap media konvensional rupanya sangat besar ya. Mungkin karena melihat wajah saya dan bilang media sunset ternyata enggak ya gitu. Dan itu kan encouragement ya bahwa ada yang masih bisa gitu. Ya. Yang berat itu tapi juga kebagi ya dia. Jadi segmennya tuh kan ada segmen low, mid, sama up gitu ya. Segmen up aman. Segmen up tuh aman banget. That's explain the title that you were working at. It's in a good condition, very healthy. Oh, You understand?
Ya. Ya. Mid, low, bubar. Oh iya. Ya. Nah, kita kan juga pernah ngobrol ya, tapi kita nggak pernah ngobrol di publik ya. Kan gua sama teman-teman gue tuh bercanda, kok kayaknya yang susah pekerjaan cuman kita ya. Terus kan si Iwet membeberkan tuh fakta research. Sektor up itu aman, mid low itu yang agak goyang. Terus gue sama teman gue gini, oh berarti kita nih masih mid low nih kalau kita masih merasakan goyang. Terus. Ya. True. Mereka belanja barang mewah mah jalan terus, Dev. Iya, iya. Jalan terus. Perhiasan gitu laku, nggak berhenti. Lukisan dibeli terus. Ember. Mobil mewah keluar terus. Bukan lagi kak. Kemarin gue pulang spill the tea sama temen gue yang lagi merengut-merengut itu, gue gini, kenapa sih lu merengut-merengut? Begitu gue lihat di parkiran, ih mobilnya baru, gue gini, mobil baru aja merengut-merengut. Mid low tuh kacau sekali. Sama sekarang orang cenderung karena lagi susah sekali mereka mencari hiburan tapi nggak belanja, makan, jajan. Oh makan. Jadi sebetulnya industri F&B apa angin segar dong ya, jajanan. Yang murah ya. Yang murah ya. Yang murah. Apa catering gue turunin harga jadi 1.000-an kali ya? Nasi pincu kali Kilo kali gitu. Jadi kalau masih ada yang nanya apakah radio itu bubar, bangkrut segala macam, jawabannya they are transforming. Oke. Transforming. Oke, berarti gue juga kalau ditanya orang gitu ya, Wet. Lu ajarin gue kalau gue ditanya orang, gue jawabnya coba latihan. Mas Dev, jadi Hard Rock FM tuh tutup ya? Enggak sih, tepatnya mungkin transforming ya. Transforming jadi apa tuh Mas Dev? Jadi Hard Rock Cafe. Karena industri F&B ya. Iya kan? Katanya jajan. Gampang kan gue? Oh, terus begitu dibahas lagi, iya, karena memang industri F&B itu lagi bangkit ya sekarang ya Mas Dev ya. Hilang signal loh. Apa tadi? Ini obrolannya langsung Mas Dev, langsung. Oh, ini live. Ya ampun, saya pikir hilang signal. Gue udah mulai nggak tahu kalau udah terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, mama saya. Saya orangnya gampang baper, Pak. Gitu. Ya, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ada di industri konvensional yang bekerja, work your ass off, nikmati, berdoa, sama yang penting. Tadi gue mau ngomong ini, makanya ajakan pendeta-pendeta gue tuh setiap minggu adalah, makanya kalau berdoa itu berdoa juga untuk stabilitas dan juga pemimpin bangsa ini, karena itu yang paling menentukan nasib keseluruhan kita saat ini. Betul. Ya kan? Ya. Biar Tuhan berikan pemimpin yang terbaik gitu. Ya. Gue nambahin sedikit ya. Jangan males untuk beradaptasi dan shifting. Secepatnya. Ini zaman tuh zaman edan. Zaman yang kecepatan itu lebih cepat daripada whoosh. Ya, jadi kalau masih menolak untuk, aduh gue nggak mainan TikTok, gue nggak, don't. Especially if you are working in a media creative industry. Oh. Update yourself. Baiklah. Rosiana Silalahi mengucapkan terima kasih untuk penjelasan dari Pak Haitip Anwar. Terima kasih. Siapa Om lu? Khatib Basri, bukan Haitip Anwar. Pak Khatib Basri, makasih ya Pak Khatib. Bentar ada yang sensitif, pasti gue yakin banget. Thank you loh, you want to address this issue honestly. Jadi teman-teman terpuaskan, terima kasih banyak. Semangat selalu. Besok kita ketawa-ketawa lagi. Bye. Bye.